Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Prof, selamat malam. Saya ingin bertanya, kalau fenomena sosialnya sekarang itu kan ada paham takfiri, mengkafirkan orang, gitu kan, terus paham radikalisme, itu apakah pendekatannya dengan cinta bahasa kasih juga? Fenomena sosial yang seperti ini, bagaimana menurut tanggapan Prof? Iya. Pendekatannya. Gimana? Saya jawab langsung ya? Ya, silakan, Prof. Oke. Semua agama pada awalnya itu gerakan pembebasan dari orang yang tertindas, yang teraniaya. Semangatnya adalah kasih. Tapi ketika nanti agama itu melembaga, menjadi bagian dari institusi ekonomi dan politik, maka biasanya nanti bagasi-bagasi yang non-spiritual akan hadir. Ditambah lagi nanti dengan pendekatan politik dan fikih yang teks-teks tadi. Jadi bangunan-bangunan teologi, fikih, pemahaman itu kan produk sejarah. Dan ini terjadi juga pada semua agama seperti itu. Karena itu paham takfiri itu apakah bagian dari satu ideologi gerakan politik atau takfiri mengkafirkan itu dalam spiritual. Kalau dalam konteks tasawuf spiritual, orang yang kafir, yang tertutup itu tertutup hatinya, tertutup dari kasih, dari kebenaran. Tapi kata Islam di Indonesia kan itu nanti sudah masuk kategori demografis, masuk dalam KTP. Dan KTP itu urusannya urusan yang sangat lahiriah. Tapi dalam tasawuf keislaman itu nothing to do dengan KTP. Tapi itu adalah sikap hati yang paling dalam. Kita tidak tahu kok, Anda tetangga kita itu Islam atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang diharapkan adalah bagaimana kita berbuat baik, menebar kasih sayang, kebaikan bagi sesamanya. Hakikatnya apakah dia itu beriman atau tidak, itu kita tidak tahu. Dan itu private sekali. Makanya yang paling penting adalah bagaimana menjaga etika sosial aja. Ya, baik. Semoga menjawab Bung Aldi ya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa diajukan kembali. Kita ke Pak Olwan Sinaga, Prof. Silakan Pak Sinaga. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Olwan Sinaga dari Lipo Cikarang, Bekasi. Yes. Prof, ini saya bertanya, memberanikan diri, Prof. Mohon maaf kalau pertanyaan saya ini kurang berkenan atau keterlaluan atau bagaimana ya, Prof. Karena saya kan orang Batak ya, Profesor ya. Kalau orang Batak ini kan, begini, saya menanyakan hal keturunan Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Itu kan kalau tidak salah, beliau kan tidak mempunyai anak laki-laki, tidak punya bin ya. Misalnya kan Muhammad itu kan bin apa gitu. Nah, kenapa kok berarti kan anak-anaknya yang perempuan itu kan kawin sama bin yang lain. Nah, bagaimana caranya secara rasionalnya menjelaskan bahwa banyak orang mengklaim dia itu keturunan Nabi Muhammad, padahal binnya itu tidak sama dengan binnya Muhammad. Karena anak-anak Muhammad itu kan sudah menikah sama bin yang lain, lalu anak-anak yang lain juga menikah sama bin-bin yang lain gitu, anak-anak perempuannya gitu ya. Jadi bagaimana cara saya menjelaskannya, terutama untuk anak-anak saya gitu. Sekarang kan sensitif kan, karena kami kan orang Tapanuli. Kalau dikatakan keturunan Sinaga itu betul-betul marga Sinaga. Yang perempuan menikah sama marga lain itu tidak lagi keturunan Sinaga. Kenapa Muhammad itu beda gitu? Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, itu ada aspek antropologis ya. Kalau dalam aspek spiritual, filosofis, sungguhnya di Quran juga dikatakan hakikat Muhammad itu bukan ayah dari siapapun. Maka Muhammadun
aba ahadum min rijalikum, Muhammad itu bukan bapak dari siapa-siapa pada dimensi yang spiritual tadi, filosofis. Tapi sebagai anak Adam, ya itu memang dia juga punya ayah, punya anak, itu antropologis sekali, dan kita hidup di dunia yang antropologis yaitu bisa kita pahami. Tapi kalau kita masuk pada tataran yang sangat spiritual, we go beyond those categories. Dan keduanya, kalau ditarik ke atas semua kan kita anak Adam gitu. Ada hadis mengatakan ana abul arwah wa Adam abul bashar, kata Muhammad itu, aku ini bapaknya para roh-roh yang rohani, itu aku bapaknya. Adapun yang basyari ya historis itu semua bapaknya itu adalah Adam gitu. Kalau tarik ke sana. Nah, yang keduanya ya Muhammad itu tidak punya anak laki-laki. Mungkin itu bagian skenario Tuhan ya gitu, nggak punya anak laki-laki sehingga tidak ada dinasti Muhammad kan, ketika meninggal juga tidak melahirkan apa-apa gitu. Selebihnya itu biasalah. Sekarang aja di Indonesia ada neodinasti, kok nggak usah jauh-jauh ke belakang lah. Dulu sebelum Indonesia merdeka, raja-raja itu rela kok membubarkan diri, masuk barisan membangun rumah baru, rumah Indonesia. Raja-raja itu membubarkan diri, sultan-sultan kan membubarkan diri gitu. Paling hanya 2, sultan di Aceh, sultan di mana? Di Solo atau Jogja gitu. Yang lain udah bubar kan. Nah, sekarang tapi ada neo dinasti itu. Parpol-parpol buat neo dinasti kan. Itu keturunan siapa? Ya itu masalah antropologis, nggak usah terlalu ditarik terlalu jauh, itu realitas. Anda pun juga punya kan dinasti Sinaga, yang lain. Yang punya kuat marga itu kan 1 Manado, 2 Makassar, 3 Batak, 4 China. Kalau Anda punya marga sampai beberapa turunan, Anda ke daratan sana ngomong ketemu marga, nah Anda belanja, tiba-tiba belanja di Korteng, itu murah sekali. Jadi itu wajar lah gitu. Di Amerika juga ada. Hanya di Amerika itu karena human right, education berkembang, dinasti-dinasti kayak Kennedy dan sebagainya itu kan tidak sekuat ketika misalnya di kesultanan. Di Arab masih ada. Nggak usah jauh-jauh ke zaman Nabi Muhammad, di Arab pun kesultanan masih ada. Dan dengan menyandarkan pada keturunan Muhammad misalnya, Habib itu artinya yang terkasih, yang tercinta gitu. Yang tercinta di mata Allah dan cinta di mata Muhammad dalam arti moralnya, akhlaknya. Habib itu secara spiritual maknanya begitu, yang tercinta. Bukan bloodline. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Pak Prof. Izin bertanya. Tadi kan Pak Prof menjelaskan memahami Muhammad secara tasawuf. Nah, yang pertama mau saya tanyakan adalah sebetulnya seberapa kuatkah model pandangan tasawuf ini di dalam umat Islam begitu, soal pandangan tasawuf ini, dan seberapa berdaya menggerakkan pola beriman Islam, khususnya dalam konteks pada saat ini, begitu. Kedua juga pertanyaan saya, ketika Prof menjelaskan soal Adam dengan adanya Muhammad dengan Nur Muhammad, saya teringat ada dulu kalau nggak salah ada novel Motingo Biuse kalau nggak salah yang pernah menulis novel itu tentang Nur Muhammad ini, mungkin kalau saya tidak salah ingat. Tapi yang mau saya tanyakan adalah sebetulnya secara teologisnya memahami Muhammad secara tasawuf ini dengan Nur Muhammad ini, posisi Muhammad dan Tuhan itu bagaimana dalam kekristenan? Karena sepertinya kalau misalnya dari sudut pandang saya yang beragama Kristen, pendekatan misalnya dengan Nur Muhammad ini seperti dalam Injil Yohanes itu, di agama Kristen mengatakan pada mulanya firman itulah yang menjadi Yesus begitu. Nah, ini komparasinya dengan Nur Muhammad ini bagaimana, Prof? Dan memandangnya secara, kalau dalam konsep kekristenan kan ada konsep trinitas begitu. Nah, itu bagaimana dengan Nur Muhammad dalam pendekatan tasawuf seperti yang Prof sampaikan? Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, Prof. Ya. Pertama, dalam Islam posisi Muhammad sebagai Rasulullah Nabi itu kuat sekali diyakini. Makanya di kalangan orientalis, wartawan barat paham betul. Kalau ingin buat marah umat Islam itu mudah sekali. Dihina aja Qur'annya dan nabinya, pasti marah. Gitu kan?
Jadi kalau orang ini mancing-mancing, itu aja coba. Tapi juga tidak bagus, tapi itu sensitif sekali karena Muhammad itu sangat dicintai, dihormati luar biasa gitu. Karena jelas sekali di Qur'annya gitu. Hanya saja tidak semuanya kemudian masuk pada pendekatan tasawuf spiritual tadi. Gitu. Diyakini bahwa Muhammad itu jasadnya meninggal, tapi ruhnya itu tidak mati. Ketika sholat itu kan juga Assalamualaikum ayat Nabi, kayak bicara dengan Muhammad. Rohnya tidak mati, itu diyakini betul. Tidak mati. Dia wasilah. Bahkan sebagian kelompok-kelompok tarekat ketika sholat itu Muhammad menerima, mendengarkan doa kita dan meneruskan pada Tuhan. Barang siapa banyak bersalawat pada Muhammad, maka kemudian juga ibarat panci yang udah besar akan lubernya kembali pada kita. Nah, Trinitas tadi ya mirip, hanya Trinitasnya di sini ada Allah, ada Nur Muhammad, dan ada Roh Kudus. Masing-masing kita itu punya Roh Kudus, hanya kekudusannya itu nanti kalau tidak disiram dengan cahaya ilahi, energi ilahi, summa qasat qulubum, kemudian mengeras dan lembek dan sayup-sayup, kalah suaranya, energinya kalah. Maka agar Roh Kudus dalam diri kita itu voltase kekudusannya itu naik, ya, maka harus selalu dihubungkan berdoa dan zikir, sholat, selawat pada Tuhan, meditatif dan empowering our heart. Dengan begitu kemudian kekudusan kita itu akan naik. Nah, jadi Allah itu maha cahaya, nur ala nur, kemudian Muhammad sebagai energi cahaya yang pertama. Kalau dalam Kristiani mungkin logos ya, firman itu logos, dan dalam Ibnu Arabi beberapa buku literatur Islam juga ada pada awalnya itu kun gitu. Allah itu kun. Kun itu ada, maka mengada. Jadi ya firman kun. Ada buku namanya Syajaratul Kaun, pohon ada. Jadi pada mulanya ini karena firman ada, maka mengada. Tapi dalam penjelasan lebih lanjut lagi berupa ada firman itu berupa tadi cahaya kasih. Alam ini, semesta ini bertahan karena kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan, ini sudah pecah berantakan semesta ini. Dan dunia manusia itu, mengapa bisa bertahan? Itu karena kasih. Kasih itu dicontohkan oleh Tuhan, ditiupkan sedikit saja pada seorang ibu, seorang anak betah sekali di alam rahim. Rahim itu kan kasih ibu, alam rahim, kasih Tuhan. Itu betah sekali, ikatannya luar biasa. Pada burung-burung, pada hewan, itu semua itu karena mendapatkan pancaran cahaya kasih Tuhan yang tidak seberapa. Dan dalam tradisi Islam kalau orang meninggal sebut almarhum, kalau meninggal almarhumah, artinya orang yang terkasihi, orang yang kembali pada pelukan kasih Tuhan. Sehingga dalam Islam meninggal itu positif, sebut almarhum, orang yang kembali dalam pelukan kasih Tuhan. Dan sebut rojiun, pulang kemana? Pulang pada Tuhan yang Maha Kasih. Itu konotasi dalam Islam meninggal itu indah sekali. Wafat tuh hari panen. Jadi layaknya wisuda meninggal itu, tidak ditakuti. Karena kembali pada Dia yang Maha Kasih, yang tiap hari kita panggil, kita berdoa. Lebih indah mana memanggil dan berjumpa, yang mendekat berjumpa. Maka meninggal itu sebuah wisuda, kembali ke haribaan yang Maha Pengasih, yang rodiyata mardiyah, yang pulang juga senang, yang nunggu juga senang. Gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Senang bisa berjumpa dengan Prof. Komarudin Hidayat. Saya punya beberapa pertanyaan, Prof. Yang pertama, tadi kan terkait dengan pendekatan tasawuf, Prof. Saya ingin tahu kalau pandangan Prof. Komarudin itu tentang, khususnya di Indonesia itu kan tasawuf itu menyebar lewat Al-Ghazali ya, dan lain-lain. Sementara sekarang tuh ada pandangan-pandangan yang mengatakan justru karena kita mengikuti tasawuf, khususnya tasawuf Al-Ghazali, dunia Islam itu mundur. Jadi kalau menurut Prof. Komarudin itu bagaimana? Apakah tasawuf menyebabkan kemunduran di dunia Islam? Yang pertama. Yang kedua,
apakah tadi dijelaskan tentang Nur Muhammad tadi, apakah itu ada kaitannya dengan konsep insan kamil ya? Karena kalau dalam Rumi, Jalaluddin Rumi itu kan mengatakan bahwa manusia itu adalah makrokosmos. Jadi manusia itu adalah tujuan akhir penciptaan. Jadi seperti kalau orang mau menanam tanaman, itu kan buah itu nanti terakhir. Jadi alam semestanya jadi dulu, manusia itu terakhir, paling akhir. Jadi walaupun dia itu munculnya paling akhir, sebenarnya dia itu adalah harapan yang ingin dipanen gitu. Jadi apakah itu insan kamil itu ada kaitannya dengan Nur Muhammad tadi, walaupun diciptakannya itu terakhir, tapi dia itu seperti buah, yang ditunggu itu justru buahnya, bukan pohonnya. Pohon itu ya sarana saja, alam semesta ini adalah sarana saja. Dan kalau dalam tradisi insan kamil kan, insan kamil itu adalah prototipe ya, jadi yang ideal itu semacam itu. Jadi apakah semua orang tadi, kalau dikaitkan dengan Roh Kudus tadi, apakah semua orang itu bisa menjadi insan kamil dengan perantaraan Roh Kudus gitu? Yang terakhir, saya ingin tanya tentang ini, Prof, tentang cinta tadi. Cinta tadi kan vertikal ya, dari Tuhan ke manusia. Lalu kalau dalam tradisi Sufi itu seringkali ada cerita tentang perjalanan, jadi justru dari bawah ke atas ya. Jadi bagaimana manusia, biasanya digambarkan burung atau lain-lain, mencoba untuk mendekati Tuhannya, menggapai Tuhannya. Itu kalau menurut Prof. Komarudin, apakah juga bagian dari proses mencinta itu berarti kita harus melakukan perjalanan yang vertikal tadi, istilahnya itu, yaitulah perjalanan spiritual lah semacam itu. Itu konsep itu bagaimana, Prof? Terima kasih. Tolong ingetin ya, ada 4 pertanyaan yang mendasar ya. Dalam insan kamil itu memang prototipe yang ideal ketika seseorang itu sudah bisa mensifati, menginternalisasikan sifat-sifat Tuhan yang lewat Muhammad pada diri kita. Prototipe yang paling ideal ya Muhammad, insan kamil, dan siapapun bisa. Hanya saja kapasitas orang, voltasenya, pendakiannya, perjalanannya itu beda-beda. Tapi tiap orang punya potensi, karena pada diri orang ada Roh Kudus. Allah telah meniupkan wa nafakhtu fi min ruhi gitu. Tiap orang itu ada kekudusan dalam, sehingga dalam Islam juga kita harus menghormati, mencintai, nggak boleh manusia itu harus dihormati karena dalam diri dia ada Tuhan, dalam arti tajalli Tuhan, manifestasi Tuhan. Jadi ada Tuhan yang personal, pada tiap orang ada Tuhan, dan ada Tuhan yang impersonal. Semesta ini juga tajalli Tuhan. Semuanya ini tajalli Tuhan. Makanya kita harus mencintai semesta, mencintai manusia. Nah, dalam Rumi itu ada cerita, Rumi itu kan melahirkan Whirling Darwish ya, berzikir, sholat, doa sambil zikir, nyanyi. Dia menyampaikan ekspresi kecintaannya, zikirnya pada lewat puisi-puisi. Karena bahasa puisi itu bahasa yang lebih mendalam, ekspresi simbolik, bukan bahasa-bahasa ilmiah itu kan kering, bahasa hukum lebih-lebih. Makanya kitab suci itu kan bahasa puitis, sastra, indah sekali. Kalau saja bahasa kitab suci dalam formula bahasa hukum itu cepat kedaluarsa, kering sekali. Bukan diskursif ya, tapi puitis, metaforis. Ketika nyanyian Whirling Darwish, musiknya itu kan seruling. Seruling itu menggambarkan kerinduan untuk kumpul dengan rumpun bambunya, seruling itu ketika ditiup, maka nangis seruling itu. Dan itu menyimbolkan roh kita masing-masing. Roh kita itu sungguhnya ada rasa rindu sekali ketemu dengan kawan-kawannya, saudaranya, bersama induknya dengan Tuhan. Sehingga ketika orang itu berdoa, itu kan damai rasanya. Karena ada merasakan aura yang spiritual ketika sujud itu. Dan roh itu merasa dapat asupan di sibak pintunya untuk ketemu Tuhan itu, rohani itu. Jadi dalam diri kita itu ada kerinduan. Hanya saja kerinduan kita itu suka terdistraksi oleh yang lain. Kita ini kan punya 3 kapasitas. 1 natural being, layaknya hewan ya. Ada 2 orientasinya, avoiding the pain and looking for the pleasure. Hidup kan itu.
Naluri hewani kan itu, insting kita. Mencari yang senang, menghindari yang menyakitkan. Udah, dan dunia udah ramai dengan cara seperti itu. Udah heboh sekali. Yang kedua, kita itu cultural being. Agar hidup ini baik, teratur, maka kita ciptakan pranata sosial. Kita ciptakan teknologi. Kalau kita pergi jauh, kaki capek, ya dulu naik kuda. Sekarang ciptakan apa? Mobil namanya kuda. Kan, atau kijang, itu kan sebuah teknologi mengingatkan dulu bagaimana kita iri pada kijang, sekarang kita menang dengan mobil kijang, kemudian Garuda. Gitu. Jadi itu teknologi itu membuat agar hidup lebih nyaman secara teknis. Tapi yang kedua kita ciptakan pranata sosial agar hidup ini ya damai teratur. Pranata sosial yang paling tinggi ya negara itu luar biasa. Institusi yang ciptakan manusia yang kekuatannya bisa memenjarakan kita, bahkan mengurus kekayaan, luar biasa negara itu. Ciptaan manusia yang sangat dahsyat itu adalah negara dan uang. Nah, kemudian apa tadi yang lain lagi kata kuncinya tadi, Mas? Apa tadi pertanyaannya tadi? Diingatkan saya. Ya, silakan Mas Nuruddin. Ya, apa tadi? Insan kamil, terus tentang perjalanan spiritual. Ya. Jadi ada syariah itu jalan aslinya. Syari itu dalam bahasa Arab klasik itu jalan setapak menuju oase. Kalau di Arab sana syari itu jalan raya. Nanti ada jalan kecil namanya ada sabil, ada torik. Jadi jalan menuju Tuhan itu banyak sekali. Nah, yang sulit itu jalan mendaki, namanya torikoh. Tarikat itu jalan kecil mendaki, pendakian spiritual, mendaki. Oleh karena itu dikatakan jihad yang besar itu kan jihadun nafsi. Jihadun nafsi itu sebuah perjalanan bagaimana kita detach dari duniawi ini menuju Tuhan. Awaluddin ma'rifatullah. Awal dari beragama itu mengenal Allah, siapa Allah. Wa akhiruhu tafwid ilahi. Dan ujungnya itu menyerahkan diri pada dia. Nah, ma'rifat itu dengan basiroh mata hati, bukan dengan brain, Ketika roh itu ditiupkan, maka mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hati merasakan. Tapi ketika roh itu pergi, ya semuanya mati. Nah, roh inilah yang selalu rindu pada Tuhan dan dia berusaha menyiapkan diri, membersihkan diri. Oleh karena itu kalau kita ingin melakukan pendakian itu diawali dengan latihan-latihan detachment meditatif. Sekarang banyak Buddha secara metodologis banyak mengajari itu pendakian spiritual dengan detachment. Semua agama itu punya training-training seperti itu dan kita pun juga bisa, hanya tingkatannya beda-beda. Jadi kita itu kan naik turun, namanya thariqat, nanti ma'rifat, dan guna hakikat. Oleh karena itu, bagi seorang yang ingin mengenal Tuhan, maka dia harus melakukan inner journey. Dalam Al-Quran ada sodr, dada, yang paling luar itu namanya as-sodr, dada. Jadi ibarat rumah ada pintu gerbangnya, ada halamannya, ada pagarnya. Tapi nanti masuk ke rumah ada kolbun namanya, kolbun. Udah masuk ke dalam, semakin tenang kan, pintunya ditutup, suasana tenang. Kalau di luar tuh masih heboh. Nanti masuk lagi ada fuadun, ke kamar fuad itu lebih merenung lagi, lebih dalam. Nanti ketika dalam kamar itu ada almari, itu kan, ada lubab. Nanti dalam almari ada kotak besi, gembok, ada sir. Jadi hati itu berlapis-lapis yang untuk mengetahui, mengenal Tuhan itu perlu melakukan perjalanan ke dalam dan itu ada latihannya, pendakian yang Anda sebutkan tadi. Biasanya ada gurunya, ada latihannya. Silakanlah Anda nanti undang aja guru tarekat untuk menjelaskan lebih lanjut atau mau latihan di dunia banyak, semua agama punya tradisi itu. Terima kasih. Ya, baik. Yang soal Al-Ghazali tadi, dan kemudian Al-Ghazali itu tasawuf akhlaki, akhlak. Sedangkan Ibnu Arabi tasawuf falsafi, ya. Nanti ada lagi Mula Sadra tasawuf irfani.
Beda-beda. Jadi tasawuf yang menekankan akhlak, menjauhkan dari kerajaan yang korup, yang rakus, maka Ghazali kemudian menjauhi gitu. Tapi kemudian ada lagi tasawuf yang bukan itu pendekatannya, tasawuf yang falsafi, yaitu tasawuf yang mencoba memahami, mencari Tuhan, bukan sekedar menjauhi dari krisis politik di kerajaan waktu itu, tapi dia mendalami dengan perjalanan intelektual, spiritual tadi. Kemudian ada Irfani, itu tadi dengan menghidupkan Roh Kudus dalam diri kita sehingga mendapatkan cahaya ilahi. Karena ilmu itu sumbernya bukan dari buku. Kita itu disekolahkan semuanya dikurung oleh katanya gitu. Ketika kita nulis footnote, itu kan mengumpulkan kata orang kan, ini himpunan kata orang, katanya gitu. Tapi kalau kita ingin mendapatkan hakikat yang benar, itu bukan katanya, tapi bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah, kemudian dengan mata hati, dan yakin sekali nanti Tuhan akan menjadi guru kita. Guru kita itu ya Allah. Dan Muhammad Maha Gurunya yang membimbing kita, Nur Muhammad itu. Ya. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Malam ini saya betul-betul mendapat pencerahan dari Profesor. Saya ingin membagikan pengalaman saja. Ya, senang saya. Iya. Jadi mungkin tanpa ilmu itu saya hanya mencoba memaparkan pengalaman saya. 2019 saya kena kanker. Kanker getah bening stadium 3 ganas. 6 bulan saya menjalani kemoterapi. Jadi badan itu sudah habis semua, kurus kering. Saya merasa bahwa pertama saya mengeluh kepada Tuhan. Kenapa saya diberi sakit? Karena 6 bulan tidak bisa apa-apa, akhirnya terjadi dialog dalam batin saya. Saya diingatkan berapa kenikmatan yang sudah diberikan pada saat itu umur saya 69. Saya berpikir umur 69 kok belum mengenal Tuhan. Sholat ya sholat gitu. Tapi kemudian diskusi di hati itu mengatakan bahwa ini adalah kawah candra di muka saya untuk membuka hati saya. Tidak ada setiap tarikan nafas pada saat saya sakit itu saya hanya menyebutkan Subhanallah, 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 wa Subhanallah. Kemudian saya bilang saya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Terjadilah dalam proses itu transisi kejiwaan saya. Dari pertama mengeluh, kemudian saya menerima bahwa ini ada hikmah yang ada di dalamnya. Jadi saya mencoba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Alhamdulillah, saya masih diberi umur. Sekarang tahun 2021. Pada bulan September 2021, penyakit saya kambuh lagi, Prof. Ya. Kambuh lagi, saya bilang, wah ini pendadarannya, saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang menyalahkan Tuhan, tapi saya mengatakan ini pembelajaran Tuhan bahwa saya masih belum sepenuhnya menyerahkan diri kepada kekuasaan ilahi. Perjalanan ini berjalan sampai sekarang pun setiap malam saya mencoba untuk zikir.
dan sholawat kepada Nabi. Karena tadi Profesor mengatakan bahwa tidak mungkin manusia itu menemui Tuhannya. Jadi harus disalurkan semuanya itu kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad. Dalam perjalanan ini saya masih punya pertanyaan yang mengganjal di hati. Tadi Prof mengatakan bahwa pada saat Nabi Muhammad wafat, roh itu sebetulnya nggak wafat. Roh Kudus yang disebutkan Profesor tadi yang berada di setiap manusia, pada saat meninggal, Profesor mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali ke harapan Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang hatinya masih tertutup, tidak mendapatkan penyinaran dari sinar ilahi? Kemanakah roh kudus ini berada? Apakah juga masih bisa merasakan, melihat keluarganya, merasakan sakit, merasakan penderitaan lahiriah? Padahal wadaknya, jasadnya itu sudah tidak ada. Sehingga saya berpikir, kalau hati kita kudus betul, maka sebetulnya kita itu sudah kembali ke haribaan ilahi. Ini pertanyaan yang mengganjal saya. Ya. Terima kasih, Prof. Sementara Ya. itu aja. Terima kasih. Tolong ingatkan kalau saya nanti lupa ya. Kalau kita ingin merasakan keabadian, masuklah kepada diri kita yang sifatnya abadi, yaitu rohani. Tapi begitu keluar dari rohani, yaitu tidak abadi, yang materi, yang duniawi ini. Yang abadi itu rohani. Dan yang akan ketemu Allah, Tuhan itu yang rohani. Makanya kalau ingin mengenal alam rohani, nggak usah nunggu mati. Sekarang aja kita masuk alam rohani kita secara intens, ya itulah nanti yang akan mengantarkan kita. Nah kemudian Tuhan itu kita tangkap kehadirannya, kita sambut tangannya, kasihnya, itu dalam wilayah kolbu. Kolbu yang menerima 4 lokus roh tadi. Tapi kemudian roh itu harus selalu dihubungkan dengan Tuhan. Sholat, silaturahmi, sholat itu kan menghubungkan, keterhubungan zikir, itu kan maknanya sama. Selalu kita hubungan dengan Tuhan, sehingga akan terjadi penetrasi, energi kasih ilahi. Tapi kadang kemudian kita manjakan pada dimensi yang natural being tadi, yang badani, yang kemudian emosi, ini lupa. Nah, kemudian terdistracted. Kita keluar dari orbit ilahi. Nabi mengatakan gini, kalau Anda kok punya problem sulit, renungkanlah, bersihkan hatimu, mintalah fatwa pada kolbumu. Istafti kolbak, mintalah fatwa pada kolbumu. Yang dilakukan Pak Rianto ini itu, minta fatwa pada kolbunya. Kolbu yang dihubungkan dengan Nur Muhammad, Nabi Muhammad akan menghubungkan pada Allah, maka dijawab. Dijawab. Makanya kalau tiap orang itu kembali pada dirinya, inner journey, menghadap Tuhan, nggak akan konflik. Karena ketika mata Anda melihat langit, Anda kan nggak perlu konflik tatapan mata. Semua bisa melihat langit. Hati Anda bisa menatap Tuhan. Tapi begitu Anda melihat ke samping, Anda tatapan melihat tembok, tetangga, lihat mobil, lihat orang, lihat wajah gitu. Yang konflik-konflik itu kan dimensi-dimensi yang ada muatan ideologis duniawi. Tapi kalau yang spiritual nggak akan. Coba semua orang itu kembali pada hatinya, spiritualitasnya. Nggak ada itu konflik, rebutan agama. Agama sendiri itu kan sungguhnya sudah ciptaan jalan. Tapi jalan yang sejati itu kan sebenarnya garis lurus antara hati seorang dan Tuhannya.
Sehingga yang disebut majelis dzikir itu secara fisik orang duduk pada dzikir. Padahal hakikat majelis dzikir dalam pengertian tarekat tasawuf, ya hati itu majelisnya, tempat dzikir itu di hati itu tempatnya. Gitu. Yang tempat sujud itu di hatinya itu. Kemudian fisik diajak sujud, kepala diajak sujud, tapi hakikat yang sujud itu kan hatinya. Nah, kalau kita nanti terseret pada lahiriah, simbolisasi ideologis, udah nanti agama itu menimbulkan perpecahan, bukan penebar kasih sayang, tapi kemudian kompetisi, lebih-lebih ketika agama jadi instrumen politik, pemilu, pilkada, wah udah kacau itu. Gitu. Nah, yang kedua apa tadi? Pak Rento tadi ada kata kunci loh Pak saya. Apa tadi Pak ya? Silakan Pak Arianto. Tadi saya lupa ada kata kunci yang saya respon nih. Pak Arianto mungkin bisa remind kita. Ya sudah kalau lupa, aku lupa. Tadi ada kata kunci yang menarik, aku lupa nggak saya catat sih. Baik, nanti kalau ada Pak Arianto kembali lagi bersama dengan kita akan coba Prof ya menyambung. Ya, ada yang belum ada satu pertanyaan belum saya jawab rasanya, tapi lupa. Oke. Ya, jadi tampaknya Pak Arianto terputus dengan kita. Ada Sis Lisa di sini yang ingin bertanya. Silakan Sis Lisa. Oke. Bisa di-unmute lebih dahulu, Sis Lisa. Ini kita punya waktu sampai jam berapa, Prof? Kami mau mengikuti waktu, Prof. Biasanya jam berapa? Oh, kami maksimum jam 25.05 idealnya, Prof. Oke, saya ikut aja Anda. Oh, baik. Baik. Baik, sebelum kita ke Pak Arianto, kembali lagi kita ke Sis Lisa. Silakan, Sis Lisa. Ya, terima kasih Bung Dimas. Selamat malam, Prof. Malam. Terima kasih untuk pencerahannya malam hari ini. Saya sebenarnya dari tadi ingin bertanya, tapi masih menimbang-nimbang dikit gitu. Dari paparan Prof tadi dan masuk pada jawaban penanya tadi bahwa hal yang penting adalah mencari Tuhan dan menyerahkan diri kepada Dia. Nah, ini bagi saya semua agama monoteisme ajarannya sama ya. Bagi saya yang Kristiani juga meyakini itu bahwa kita perlu mencari Tuhan dan menyerahkan hidup kita ini kepada Dia. Nah, tapi yang menjadi persoalan bagi saya adalah karena saya juga sempat belajar tentang Nabi Muhammad, beliau adalah seorang yang baik, bersosialisasi dengan baik, selalu mengunjungi orang miskin, makan bersama fakir miskin, menjenguk orang sakit dan lain sebagainya. Bagi saya itu adalah tindakan iman yang luar biasa. Nah, ini menurut pemahaman saya bahwa sebenarnya bukan cuma Muslim ya, bagi saya agama monoteisme kebanyakan terjebak dalam perangkap kesalahan mengagungkan Tuhan. Jadi ini menurut pemahaman saya, mungkin Prof bisa kasih pencerahan biar saya bisa lebih paham bahwa terkadang mengagungkan Tuhan ini bahwa menganggap doa dan menyembah sujud itu lebih dari segalanya, dan itu terkadang sampai tadi Prof mengatakan bahwa ketika kita menghujat Muhammad atau sama dengan Kristen pun menghujat Yesus, mungkin ada yang bisa melawan itu ya, saking cintanya kepada nabinya. Tetapi bagi saya ada yang menjadi persoalan adalah bahwa ketika terjebak dalam perangkap itu, lalu kita melupakan sisi yang lain dari beriman, bagaimana menyatakan iman kita melalui relasi sosial, gitu. Itu menurut pemahaman saya. Ada baiknya memang kalau kita beriman kepada Tuhan dengan baik, tetapi relasi dengan sosial pun baik. Tetapi pada kenyataannya adalah bahwa terkadang beriman seperti itu kita jadi lupa terhadap lingkungan luar gitu. Maka seperti yang Prof. Magni Suseno katakan bahwa akhirnya orang lupa bagaimana ketuhanan itu dihayati dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu sebuah kritik yang bagi saya
lumayan tepat bagi kaum beragama, kira-kira begitu. Sehingga isu-isu agama, isu-isu kemanusiaan itu jarang sekali diangkat, bahkan mungkin gereja juga kurang hadir dalam penderitaan dunia, penderitaan manusia, kira-kira gitu. Tetapi di gereja dan di tempat-tempat beribadah, di sana sangat terdengar ya pujian dan penyembahan, doa dan sujud syukur segala macam, tapi perhatian terhadap martabat kemanusiaan itu bagi saya sangat kurang. Bahkan berbuat kebaikan pun dengan berangan-angan sorga dan lain sebagainya. Bagi saya itu menjadi satu persoalan yang perlu dilihat kembali. Mungkin itu Prof, mungkin Prof bisa sedikit mencerahkan. Dalam Islam dan semua agama itu ada satu fondasi, la ilaha illallah. Tidak ada wujud yang absolut sejati kecuali Dia. Dan Dia itu kemudian punya banyak nama. Salah satunya adalah Allah. Tapi Allah itu nama. Yang kita sembah bukan nama, tapi zat yang punya nama. Disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, banyak namanya. Nah, kita kadang-kadang kan bertengkar soal nama, tapi bukan zatnya. Karena yang wujud absolut hanya Dia, yang lain kan bayang-bayang. Layaknya ketika kita berdiri depan almari kaca. Bayang-bayang itu ada atau tidak? Ada. Ada, tapi bayang-bayang. Bayang-bayang, tapi ada. Jadi semesta ini ada, tapi hanya bayang-bayang. Ya bayang-bayang, tapi ada. Oleh karena itu, Tuhan itu karena muhit, meliputi segala-galanya dalam Islam, di mana-mana kita ketemu Tuhan. Dalam diri manusia ada Tuhan. Dalam hewan ada Tuhan, di matahari ada Tuhan, di mana-mana ada Tuhan impersonal. Karena semuanya itu tajali manifestasi dari keberadaan Tuhan. Sedangkan manusia itu makhluk yang tertinggi, makanya kita harus menghargai manusia, apapun agamanya, pekerjaannya, apapun. Jadi orang yang beriman mencintai Tuhan itu mesti mencintai kekasihnya. Kekasihnya siapa? Manusia, puncak tertinggi. Oleh karena itu, bagi saya Al-Quran itu bukan hanya kitab bagi orang Muslim. Quran sendiri mengatakan petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Jadi jangan diklaim Al-Quran itu hanya milik umat Islam. Karena Quran sendiri mengatakan itu untuk manusia. Siapa saja mendapatkan, dan sekarang banyak di Barat itu orang sekarang banyak belajar Al-Quran dengan kapasitasnya masing-masing mendapatkan sesuatu dari Al-Quran, tidak hanya orang Islam. Dan kemudian Muhammad itu apa? Rahmatan lil alamin, bagi semesta alam ajarannya itu. Bukan bagi orang Arab, bukan bagi orang Muslim, lil alamin. Nah, orang mukmin itu orang yang tadi hatinya terbuka, bukan tercover pada Tuhan. Hanya saja tadi sejarah kemudian karena Nabi itu pernah lahir dalam ruang dan waktu bahasa sehingga melahirkan umat komunitas yang ditandai dengan bahasa beda-beda. Jadi misalnya komunitasnya umatnya Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, ada Musa, ada Isa, Muhammad. Tapi hakikatnya kan yang ditujukan kolbunya, hatinya. Dan Muhammad itu adalah sang guru. Bahkan Muhammad itu guru semua para nabi. Nur Muhammad itu sumber cahaya. Semua nabi dari Musa sampai Isa sampai siapa, itu mendapatkan cahaya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah Nurullah, cahaya ilahi, dan semuanya dapat. Nah, kita semua juga Roh Kudus, kita punya Roh Kudus. Kekudusannya itu yang harus kita tingkatkan. Nah, kalau orang bicara itu, yang ada akan berbagi kedamaian, berbagi cinta. Jadi orang beragama itu bagi saya ya bersangka baik, berbagi cinta, orang beriman itu seperti itu. Tapi karena kita tidak hanya makhluk orang beragama, kita makhluk sosial, makhluk politik, anggota parpol, anggota etnis, marga, ya biasalah itu sebagai rumahnya, wadahnya, klubnya bertengkar gitu. Tapi kalau kita melakukan ke dalam inner journey, melihat matahari, nggak ada mata bertengkar, semua melihat matahari. Ada nggak, kamu jangan menghalangi mataku? Nggak ada. Ya, hemat saya, kita perlu menyadari mana dimensi horizontal, yang itu historical, ideological, material, dan mana yang dimensi spiritual, universal. Karena hakikatnya yang ada absolut hanya Allah, dan Allah memberikan ruh nurani,
nurani, nur itu cahaya, nurani bersifat cahaya, sehingga dalam diri kita semua itu punya Roh Kudus. Kekudusan itu yang kita tingkatkan agar kita mendekati yang Maha Kudus. Lewat apa? Insan kamil perantara lewat Muhammad. Muhammad bukan sekedar Muhammad sebagai orang Arab ya, tapi Muhammad yang lebih sejatinya Muhammad. Masuknya lewat situ. Baik. Semoga terjawab ya, Sis Lisa. Saya ke Pak Arianto kembali. Tadi ada satu poin yang mungkin bisa diulangi lagi, Pak. Ada Pak? Ada yang belum terjawab? Kalau ada, kalau sudah ya nggak apa-apa. Kalau ada silakan. Tadi rasanya ada yang saya belum jawab, lupa. Ya, tadi mohon maaf, wifi saya terganggu, Prof. Jadi saya tidak bisa mendengarkan apa itu ulasan Profesor tentang jawaban saya. Saya ingin mengajukan lagi apa ya, seperti kebingungan atau belum yakin betul bahwa manusia sebelum dilahirkan itu punya ikrar ya. Oh iya, di mana roh itu ya? Oke, Ya, tak ingat punya kata ikrar kuncinya. yang mengatakan la ilaha illallah Ya, Muhammad Rasulullah. ya, Dan Profesor mengatakan bahwa setiap manusia itu punya Roh Kudus. ya, Padahal sebelum dia lahir itu janjinya sudah seperti itu. Begitu lahir, kemudian dengan situasi duniawi ini pengalaman saya, Prof. Ya. Mulai dari mengejar kebutuhan dasar sampai kepada kebutuhan untuk ekspresi diri menurut teori Graham Maslow, sudah saya lalui semua, Prof. Dan itu tampaknya yang menutup sebagian dari roh suci saya atau Roh Kudus saya, karena nafsu duniawinya masih menggebu-gebu. iya. Sekarang saya sudah tidak punya kekuatan, saya mengatakan la haula wala quwata illa billah, karena jari saya ini aja ini kena Parkinson. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah hati yang abadi itu sebetulnya bisa dicapai pada saat hidup. Tetapi tampaknya derajat spiritualitas saya itu naik turun, Prof. Ya. Saya punya anak 3. Katanya ya sudah, anak-anakmu sudah kamu lepas dengan busur yang menancap kemana-mana. Satu jadi dosen UGM macam-macam. Tapi kok saya ini masih memikir ya. Masih memikir bagaimana anak saya nanti dan sebagainya. Ini adalah apa ya? Adalah sesuatu yang saya mencoba untuk menghilangkan dan mencoba untuk apa itu menghilangkan tekanan-tekanan psikologis yang masuk betul-betul di dalam otak ini kan kadang-kadang muncul gitu, Prof. Ya. Dulu saya kok begini. Nah, bagaimana ya caranya supaya betul-betul kita ini bisa tidak terbebas, sebagian terbebas dari urusan-urusan dunia. Oke. Terima kasih, Bro. Takut lupa saya. Oke. Dalam Al-Quran itu ada ayat mengatakan gini, bahwa sebelum ruh itu dimasukkan ke dalam jasad ini, itu pernah berjanji, bersyahadat, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi roh itu pernah bersyahadat, tapi ketika ke dunia masuk dalam tubuh ini lupa, maka diulangi lagi dalam bentuk present continuous tense. Asyhadu itu kan bentuk present continuous, sedangkan dulu bentuk past tense, gitu kan. Roh itu tidak punya agama pada awalnya, nggak ada jenisnya, nggak ada bangsanya. Kita aja anak Adam itu punya jenis, ada DNA-nya, membentuk agama. Hakikatnya roh kan tidak punya agama. Yang ada itu adalah cinta dari Allah, dekat pada Allah, bersaksi pada Allah, berislam pada Allah, gitu. Karena selalu rindu pada Allah. Makanya ketika kita bertemu roh itu ada kerinduannya, kerinduan. Kemudian roh di mana? Nah, disinilah timbul berbagai
teori-teori macam-macam. Satu, kalau orang ketika hidup ini baik, sudah detach dari duniawi dan selalu dia itu hubungan dengan Allah, hubungannya intim, mesra, jadi ada hotline, kalau masuk jalan tol langsung, maka Tuhan mengatakan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa kamu yang tenang, yang selalu dekat padaku, intim padaku. Irji'i ila rabbik. Ayo pulang, aku jemput. Malah gitu. Radiyatan mardiyah, dengan suka, yang gembira. Jadi ketika meninggal itu dengan suka, dengan senyum. Sehingga kalau orang meninggal, bagi orang mukmin muslim, itu keluarganya jangan sedih berlebihan gitu. Dia gembira kok. Yang mungkin yang sedih kita, dia bergembira kok kembali ketemu radiyatan mardiyah gitu. Ada lagi nanti kalau dia itu belum langsung pulang, nyasar-nyasar lupa keberatan bagasi, itu masuk di alam barzah. Alam barzah itu satu situasi yang dia tidak bisa kembali ke hari ini, tapi belum bisa juga terus pulang ke rumah ilahi. Disinilah kemudian timbul berbagai teori alam barzah. Jadi di sana itu mungkin dia ada proses untuk azab, itu artinya purifikasi, pembersihan, ya. Azab. Ada lagi dengan cara mungkin reinkarnasi, being reborn. Dia terlahir kembali dengan jasad casing yang baru, ibarat handphone. Handphone itu chipnya sama tapi bodinya beda. Dia untuk membayar hutang-hutang masa lalunya. Sehingga ketika hari ini banyak orang yang mengapa nasibnya beda-beda, itu bukan karena tanpa alasan, mungkin dia sedang bayar hutang-hutang masa lalunya, memotong karmanya. Kemudian dia ridho berbuat baik agar nanti lunas dia langsung kembali ke rumah ilahi, itu terbebaskan dari alam barzah. Itu berapa pendapat, keyakinan, teori yang muncul seperti itu Pak. Tapi bagi orang yang selalu ingat pada Tuhan, sudah ada hubungan hotline, udah langsung, nggak perlu lewat alam barzah, langsung aja, nggak mampir-mampir, nggak ada karantina, langsung aja gitu. Itu berapa pendapat, pandangan, keyakinan yang muncul Pak Rianto, dan saya ini lesson learned juga dari Pak Rianto, bagaimana mencari Tuhan itu sungguhnya tanyakan pada hatimu dengan hati yang bersih, yang suci, zikir. Allah akan mendengarkan, Allah akan hadir ke dalam diri kita. Baik. Allah itu tidak sulit didekati. Dengan hati yang bersih dan penuh cinta kasih, ada kerinduan. Allah akan mendengarkan. Dan jangan lupa berselawat pada Muhammad. Gitu. Karena Muhammad itu juru kuncinya. Baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Arianto atas pertanyaannya. Kami juga Saya bisa puas sedikit dengan belajar. jawaban Profesor. Ya. Selamat malam, terima kasih Prof. Terima kasih. Malam ini saya kayaknya dapat pencerahan yang di luar dugaan saya. Barusan Prof bilang bahwa yang nama Muhammad itu pada awalnya ada bersama Allah. Ya. Yang Nur Muhammad itu ya. Ya. Jadi berarti dalam Islam aku baru tahu bahwa Islam juga ada Tritunggal. Ada Nur Muhammad, Allah sama dengan Roh Kudus. Ya. Di saya kebetulan agama Kristen. Kalau di Kristen Roh Kudus itu apa pengertiannya? Ya, Roh Kudus yang tinggal bersama Allah. Jadi Allah, Roh Kudus sama Yesus. Oh ya. Jadi kalau dalam tasawuf tadi Roh Kudus itu dalam diri kita masing-masing ada Roh Kudus ya. Ya. Jadi kayaknya karena kita adalah dari agama yang nama turun dari Abraham semua kita Pak ya. Ya. Jadi kayaknya ada similarity. Ya. Seolah-olah. Jadi bahwa sebenarnya ada Tritunggal, dan juga di agama lain juga ada itu. Aku mohon komentar Profesor mengenai kemungkinan similarity itu dan ada Trinitas itu. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Ya.
semua agama kalau dalam Islam itu diyakini bersumber dari Allah. La ilaha illallah, tidak ada wujud. Bahkan semesta ini sungguhnya kan dari Allah. Kita semua dari Allah. Dan Allah Tuhan itu ada di mana-mana. Pada hewan ada Tuhan, manifestasinya, sifatnya, energinya, semua dari Tuhan. Makanya Tuhan itu ada di mana-mana. Al-Mukhid, Tuhan itu meliputi. Ya. Dalam Al-Quran sebutkan Tuhan itu meliputi segala-galanya. Jadi di mana-mana ada Tuhan. Sehingga kita juga harus santun menghormati apapun dan siapapun. Yang kemudian kesamaannya ibarat kayak sungai. Sungai itu mengantarkan air, semua air itu aslinya dari lautan. Kena cahaya matahari, menguap, bawa oleh angin, kemudian jadi hujan, disimpan di tanah, di sumur, kemudian di packing, jadi aqua, jadi mana-mana. Tapi sesungguhnya semua air itu kalau ditanya apa? Aku ingin kembali ke lautan. Hanya mampir ke atas meja di restoran, mampir di mana-mana, ada yang langsung, ada yang tapi semuanya itu dari laut kembali ke laut. Nah, jalannya itu adalah sungai. Makanya sungai itu beda-beda kedalamannya, kejernihannya, karena air sungai ada banyak lumpurnya, ada yang jernih, ada ikannya, tapi sungai itu mengantarkan air ke lautan. Nah, dalam sejarahnya berbagai macam agama itu mengantarkan roh kita kembali ke aslinya pada Tuhan, ke lautan kembali. Dalam hal itu semua agama mengajarkan sama. Hanya kemudian perjalanannya tadi macam-macam. Ada sungai belok-belok, melingkar, dibendung, macam-macam. Perjalanan spiritual itu ingin yang jalan yang bypass. Gitu, yang bisa langsung, nggak muter-muter. Nah, yang muter-muter itu ketika agama ditarik ke politik, tarik ke apa, itu macam-macam. Tapi kalau kita masuk ke hati, itu langsung pada Tuhan, ke lautan, ke Allah. Jadi kita bedakan agama sebagai satu jalan spiritual dan agama sebagai realitas institusi sosial. Agama sebagai konstruksi sosial. Manusia itu kan buat konstruksi agama. Bahkan Tuhan, manusia juga menciptakan Tuhan, konstruksi Tuhan, konsep Tuhan. Namanya konsep kan bikinan manusia, konsep-konsep semua. Tapi kalau kita masuk ke hati, nggak ada konsep. Yang ada itu rasa cinta. Cinta itu semua orang merasakan. Coba dibuat konsep, diskusi cinta, nggak ketemu. Tapi ibarat orang diskusi apel, 10 orang beda-beda nerangkannya. Kasih aja apel, suruh makan. Udah nggak usah diskusi, rasakan sendiri. Gitu. Jadi kalau kita masuk ke tataran spiritual, udah kita nggak usah banyak debat, diskusi deh, rasakan kehadiran Tuhan, cinta Tuhan. Tapi begitu kita masuk ke dunia horizontal, konsep, beda pendapat, madhab, antara Protestan, Kristen, Katolik, Yehova aja beda-beda gitu. Mengapa beda? Ya emang manusia yang buat konstruksi kok. Madhab juga beda-beda, ya teruskan aja, silakan aja. Kalau nggak gitu kan nggak rame. Tapi kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, masuklah kepada singgasana Tuhan ada dalam diri kita masing-masing. Baik, luar biasa Pak Prof. Komarudin. Dan saya mengingatkan pada sahabat sekalian bahwa buku Psikologi Kematian karya Prof. Komarudin ini salah satu yang sangat populer ya di antara para pecinta hikmat, pecinta kebijaksanaan. Silakan aja searching dan dapatkan bukunya Psikologi Kematian karya Profesor Komarudin Hidayat. Baik, kita ke, semoga tadi menjawab ya Pak Tampu Bolon. Kita ke Sleman, ini ada Pak dosen dari UGM. Pak Agustinus, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Komarudin. Terima kasih Mas Dimas yang memberi kesempatan untuk bertanya dan juga menyiapkan acara ini. Sama-sama, Pak. Prof. Komarudin, saya ingin bertanya hal yang sifatnya mendasar. Pertama mengenai Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Sejauh yang saya tangkap ya, narasi-narasi tentang terbentuknya Al-Quran yang tertangkap di kalangan Kristiani itu
kelihatannya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Komarudin di acara ini. Karena narasi yang diperoleh itu menimbulkan pandangan bahwa Al-Quran itu turun begitu saja dari langit gitu. Jadi Al-Quran sebagai kitab turun dari langit karena dikatakan sebagai ayat-ayat yang langsung diberikan Allah kepada Muhammad. Gitu. Tetapi tadi Prof. Komarudin mengatakan bahwa Al-Quran sebagai wahyu diredaksikan dalam bahasa Arab gitu. Nah ini yang justru bagi saya lebih rasional itu ya yang disampaikan oleh Prof. Komarudin. Jadi kalau dalam lingkungan Kristiani, kebetulan saya penganut Katolik, kitab suci atau dalam ini ada Alkitab itu merupakan refleksi iman yang ditulis berabad-abad yang dituangkan dalam kitab-kitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, terbagi dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru begitu. Dan dituangkan untuk Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Kemudian seperti Prof. Komarudin tadi ya, agama-agama itu juga mempunyai potensi untuk pecah. Untuk Katolik itu 46 buku untuk Perjanjian Lama dan 27 buku untuk Perjanjian Baru. Sedangkan untuk Protestan itu berbeda dengan Katolik, Perjanjian Lama ada 39. Sedangkan untuk Gereja Ortodoks jumlahnya lebih banyak, yang saya kurang tahu atau saya lupa itu jumlahnya berapa, tapi lebih banyak jumlahnya. Jadi ada perbedaan jumlah kitab antara Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Nah, saya ingin memberi penjelasan lebih lanjut supaya saya tidak gagal paham itu ya, karena narasi-narasi yang ada itu tertangkap itu seolah Al-Quran itu jatuh, gitu, bukan jatuh ya, diturunkan gitu saja. Walaupun saya sendiri juga tidak yakin seperti itu. Saya lebih merasa tercerahkan dari kata-kata Prof. Komarudin itu dengan kata-kata diredaksikan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana proses redaksi Al-Quran itu sebagai kitab suci? Nah, yang saya tangkap itu setelah Muhammad memperoleh ayat-ayat dari Allah, kemudian disimpan, dihafal oleh para sahabat, dan baru setelah itu baru dituliskan begitu. Itu pertanyaan pertama. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Pertanyaan kedua, saya tertarik jawaban Prof. Komarudin terhadap pertanyaan dari Bapak Arianto yang antara lain dinyatakan roh itu tidak punya agama. Saya juga mau sharing singkat saja. Rumah saya itu rumah kuno yang dibangun tahun 1925 di Lampung, berupa rumah panggung Lampung, milik orang Lampung. Kemudian kami beli dengan perantaraan kakak ipar saya yang menguasai bahasa Lampung dan budaya Lampung, sehingga proses pembelian itu lancar. Kami pindahkan di Sleman. Suatu malam perlu diketahui bahwa pembangunan rumah itu dimulai dengan ritual tertentu di Lampung. Kemudian ketika rumah itu dibongkar untuk dipindah ke Jogja, semua tukang itu mimpi dikejar-kejar oleh seorang perempuan gitu. Dan baru sadar bahwa untuk membongkar rumah perlu ritual lain, karena dulu waktu membangun itu dilakukan ritual. Ya semuanya berjalan lancar, kemudian dibangun kembali di Sleman. Tapi suatu malam istri saya itu dijumpai oleh perempuan cantik yang berwajah Lampung. Ya istri saya takut ya dalam mimpi itu ya. Kemudian perempuan tersebut berkata, jangan takut, akulah penunggu rumah ini. Nah, ritual yang dilakukan di Lampung itu dulu tahun 1925 itu dilakukan tentu saja secara Islam itu ya. Kemudian ritual waktu membongkarnya juga dilakukan secara Islam. Gitu. Nah, kami beriman Katolik ya. Jadi saya, istri dan anak beriman Katolik. Rupanya dalam alam mimpi yang mewakili
alam gaib, mewakili tanda petik ya, mewakili alam gaib itu tidak ada perbedaan agama itu ya, walaupun dalam Islam itu dikenal adalah jin baik dan jin buruk. Ya mungkin yang penunggu rumah kami itu jin baik yang diundang melalui ritual tertentu yang dilakukan oleh orang Lampung zaman dulu. Bagaimana pandangan Prof mengenai mimpi yang dialami oleh istri saya itu tadi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertama kitab suci ya. Kitab suci itu semuanya, kalau seperti kitab suci itu sebenarnya sudah realitas kultural historis. Agama Tionghoa juga punya kitab suci gitu. Dan kalau perlu ngarang aja nanti disucikan rame-rame gitu. Jadi suci itu kan konsensus sosial. Karena kitab suci bagi orang Islam tidak dianggap suci bagi yang lain. Kitab suci bagi orang Kristiani ya tidak dianggap suci bagi yang lain. Jadi suci itu ada unsur keyakinan dan konsep. Kan. Bagi yang nggak percaya kitab suci kan itu tumpukan kertas saja dijilid ada tulisan. Jadi suci itu keyakinan konseptual. Kedua, dalam Islam yang banyak perbedaan itu hadis. Hadis itu himpunan kesaksian, catatan, ucapan kehidupan Muhammad itu dari hadis. Hadis itu yang ranking paling tinggi mutawatir yang disaksikan ramai-ramai dan itu jumlahnya sedikit. Kemudian ada yang ditulis oleh orang yang telusuri sepak terjangnya, ada yang lemah namanya dhaif, ada yang sahih. Jadi ketika orang meneliti hadis itu mata rantainya ada orang waktu itu orangnya ini suka bohong sekali aja, udah itu hadisnya lemah aja nggak dipercaya. Teliti sekali dan itu semua dalam khazanah Islam semua himpunan tentang ucapan Muhammad itu ada semuanya dari yang dianggap sahih valid sampai yang karangan, bahkan orang-orang jualan kurma itu suka ngarang-ngarang hadis. Muhammad dulu seneng kurma ini hadisnya padahal karangan aja. Jadi banyak orang-orang itu ngarang-ngarang ini dari Nabi padahal hanya untuk bisnisnya itu banyak juga. Nah satu lagi Quran. Di Quran itu beda dari hadis. Kalau hadis dalam Islam itu banyak sekali versinya, banyak. Tapi kalau Quran itu hanya satu Quran. Turun selama 23 tahun berangsur-angsur. Dan dulu tidak ada tulisan, nggak ada kertas, nggak ada. Bahkan Quran mengatakan bilisanin Arabiyyin diterima oleh Muhammad dalam qalbu Muhammad. Kemudian diteruskan diredaksikan bilisanin Arabiyyin. Jadi Quran itu turun di hati. Bumi mana? Bumi hati Muhammad. Langit mana? Dari Tuhan. Itu berangsur-angsur. Bahkan kata kitab di Quran itu banyak sekali. Kitab itu ada kitab kitabiah, itu kitab qalbiyah, kitab di hati. Kalau Anda baca Al-Quran, Iqra' kitabak wa kafa binafsikal yauma hasiba. Bacalah kitab yang ada di hatimu itu. Jadi hati itu merekam semuanya dan menerima. Makanya la raiba fih dzalikal kitab la raiba fih. Kitab itu enggak ada keraguan. Kitab yang mana belum ada kok gitu. Itu kan turun enggak ada tulisan tertulis. Tapi dzalikal kitab itu salah satu maknanya kitab itu loh yang dituliskan di hatimu itu. Yang fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, hatimu itu diilhamkan dari Tuhan mana jalan benar mana salah dan itu terang benderang, nggak ada keraguan. Makanya kalau ragu bacalah kitabmu apa, kitab yang ada di hatimu itu. Jadi namanya ayat Tuhan itu satu ada ayat yang di hati, kedua ayat yang diucapkan berupa Al-Quran, ucapan ini yang dihafal. Ada lagi ayat itu tanda, token, sign. Semesta ini juga ayat Tuhan. Makanya orang bisa membaca semesta ini, dia akan mengakui kebesaran Tuhan. Ada lagi ayat dalam tubuh kita, ini juga ayat-ayat Tuhan. Orang yang mempelajari anatomi tubuh itu akan kagum. Who is the designer gitu of this makrokosmos. Di ayat Tuhan itu banyak sekali. Nah, Al-Quran itu salah satu ayat aja. Dan kalau seorang Muslim baca Al-Quran, kadang merasa diusir. Jangan aku yang dibaca. Sejarah juga ayat Tuhan. Jadi pesan Tuhan itu dihadirkan lewat sejarah. Dihadirkan lewat semesta.
dihadirkan lewat hati, dihadirkan lewat ucapan-ucapan yang disampaikan, yang dihimpun dalam namanya Mushaf Al-Quran. Gitu. Dan maknanya berlapis-lapis. Makna Al-Quran itu pemahamannya itu berlapis-lapis. Bahkan kata kitab itu maknanya berlapis-lapis. Gitu. Ketika kitab itu nur, cahaya, kitab itu petunjuk, gitu. Karena disebut kitab. Kira-kira seperti itu. Jadi semua kitab suci itu ya budaya. Semua agama ketika menyejarah itu bagian dari budaya. Tapi roh itu ketika sebelum menyejarah ya nggak ada, nggak kenal agama, nggak kenal bangsa. Roh itu ya ibarat cahaya. Cahaya kan nggak kenal bahasa, nggak kenal agama, cahaya itu. Nah, yang roh tadi saya tidak tahu, nggak bisa jawab ya. Tapi ada juga perjalanan roh yang orang bunuh diri itu katanya dia itu membangkang kasih Tuhan, dia nggak bisa langsung pulang ke rumahnya, tapi dia juga nggak bisa kembali ke bumi, itu gentayangan dan itu tersiksa sekali. Gimana mengakhirinya macam-macam, setelah lama itu mungkin kebaikannya atau doanya atau amalnya, karena Tuhan akan memberikan siksaan sebatas kejahatannya. Kalau udah habis ya berakhir siksaannya. Gitu. Ya. Tapi bagi orang yang percaya pada karmic law, the law of absolute law of cause and effect and cause, kalau nanti sudah berakhir utang-utang karmanya dibayar, ya dia akan berubah mengalami metamorfose ke alam lebih tinggi lagi. Roh-roh seperti itu memang terjadi, tapi bagi saya makanya ada istilah roh jahat, ada roh tidak. Muhammad sendiri ketika Isra Mi'raj kan ketemu arwah-arwah para nabi-nabi sebelumnya. Dan orang yang mengalami mati suri, NDI, orang yang baik, itu ketemu dengan arwah orang-orang yang baik, familinya, guru-gurunya. Nah, tapi kalau orang yang jahat, itu ketemu dengan roh-roh yang jahat. Tapi itu secara saintifik sulit dibuktikan ya, itu kepercayaan. Ya. Sepanjang itu menambahkan iman, saya percaya. Tapi kalau tidak, saya nggak percaya. Ya. Terima kasih, Pak Komarudin. Baik, semoga menjawab Pak Agustinus. Ya, ini karena waktu kita sudah mendekati akhir, Prof, ini ada 3 penanya yang mungkin bisa diajukan secara cepat saja. Jadi ada Pak Budi Hendrato, Pak Pendeta Semituan, dan juga Pak Togi Sibuya. Saya mulai dari Pak Budi Hendrato dan langsung nanti disambung dengan Pak Semituan dan Pak Sibuya ya untuk mengajukan pertanyaan kepada Prof. Komarudin. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Dimas. Profesor Komarudin, terima kasih. Bahagia pada malam hari ini bisa ikut diskusi. Ya, saya ingin menanyakan kepada Profesor mengenai sisi sejarah Indonesia ya. Kalau kita perhatikan ada perkembangan agama Hindu, Buddha, lalu disusul dengan perkembangan agama Islam. Yang ingin saya tanyakan itu pada saat perkembangan agama Islam itu kan ada kerajaan Islam. Profesor Komarudin bisa memberikan ilustrasi bagaimana pengaruh tasawuf pada perkembangan kerajaan Islam di Sumatera, lalu di Jawa, lalu di spesifik misalnya kita melihat perkembangan di provinsi ya, misalnya di provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Begitu Profesor Komarudin, terima kasih. Terima kasih. Dimas, saya jawab ya, Dimas. Ya, silakan, Prof. Gini, semua agama ketika dia keluar dari tempat kelahirannya, dia akan berinteraksi, diperkaya oleh peradaban baru yang dijumpainya. Kalau sebuah agama masuk ke wilayah baru yang negaranya tukang perang, maka nanti konstruksi pemahamannya ya penuh dengan perang. Tapi ketika agama masuk pada satu negara yang tingkat filsafatnya tinggi, konstruksinya akan ekspresinya filosofis. Jadi misalnya Islam masuk ke Jepang, Islam nggak relevan ngajarkan kebersihan. Orang Jepang udah biasa bersih kok gitu. Untuk orang Islam di Indonesia mungkin penting ngajari bersih, tapi kalau udah masuk Jepang, apalagi yang diajarin bersih. Islam nggak usah ngajarin antri, mereka budaya antri kok gitu. Ya nggak usah ngajarin kerja keras, udah biasa kerja keras. Gitu. Jadi Islam akan
dipengaruhi dan pengaruhi di mana peradaban baru yang dijumpai. Nah, dulu ketika Islam keluar dari Mekah dan Madinah ke Irak misalnya, di situ bertemu dengan warisan Yunani, Persia, India, maka Islam dipaksa untuk berpikir, meresponi, berdialog pada tataran filosofis, sehingga muncul para filosof, ada Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, dan seterusnya, karena yang dihadapi itu. Begitupun sekarang ketika Islam masuk di Amerika, buku-buku di Amerika tentang Islam itu beda dengan buku di Indonesia, karena yang dihadapi masyarakat yang rasional, ilmiah, intelektual. Agama apapun, dia mesti siap menghadapi challenge, tantangan dari umat yang dihadapi. Kalau tidak, ya ditinggal. Itu hukum sejarah. Nah, ketika ke Indonesia, di Jawa itu tingkat peradabannya sudah tinggi. Warisan Hindu-Buddha, tradisi mistik versi Hindu-Buddha sudah tinggi. Maka kemudian Islam bergulat dengan pemikiran mistik. Jadi orang yang ke sini awalnya mungkin sekedar pedagang, dakwah, tapi ketika dihadapi mistik, maka dia berpikir harus bisa menyamai, syukur-syukur mengalahkan. Maka Islam yang masuk ke sini kemudian banyak dengan wacana mistik. Sebab kalau tidak gitu, nggak bisa dong untuk menaklukkan atau berdialog atau berdampingan, tidak bisa. Lihat aja coba, Islam yang di Aceh beda lagi. Di Kalimantan beda. Yang paling tinggi peradabannya itu kan di Jawa. Yang lain itu kan tingkat peradabannya relatif di permukaan. Di Jawa itu udah tinggi. Lihat aja, Borobudur udah jadi. Sebelum Borobudur udah ada bangunan-bangunan yang dibangun. Artinya itu udah canggih kan peradabannya. Sehingga Islam ya harus canggih. Kalau nggak canggih dia akan terpelanting. Makanya Islam yang tumbuh di Jawa itu penuh dengan wacana tasawuf, mistik, kontemplasi, bukan dengan peperangan, tapi dengan dialog persahabatan, dan akhirnya berkembang. Bayangkan ya Indonesia itu dihalangi oleh India yang Hindu-Buddha, oleh misalnya Thailand, oleh China, tapi kok tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, kenyataan historis, ini menjadi kantong umat Islam. Nah ini kan luar biasa kalau dipelajari. Salah satu yang punya andil mengapa Islam berkembang di sini ya mungkin karena rempah-rempah. Kalau nggak ada rempah-rempah mungkin Islam nggak ke sini. Karena pedagang-pedagang nggak ke sini, nggak sambil dakwah. Gitu. Indonesia itu negara melting pot. Indonesia berbagai peradaban ketemu di sini. Hindu, Buddha, Islam, Kristen, apa aja laku di sini kan, komunisme juga laku. Apa yang nggak laku di sini? Semuanya laku. Jadi terjadi kompetisi. Makanya agama apapun ketika di Jawa itu dia warna Jawanya kental. Kristen Jawa, Islam Jawa, Hindu Jawa, bahkan Borobudur lebih indah dibanding di India kan, karena peradabannya memang unik, tinggi. Salah satu alasannya ya karena daerahnya makmur, tidak perlu menghabiskan energi menghadapi panas atau dingin, dimanjakan alam, sehingga banyak waktu untuk kontemplasi, untuk ngobrol-ngobrol, untuk ritual, untuk karya seni. Beda di padang pasir, ya, yang waktunya terkuras menghadapi ganasnya alam, atau di Eropa dulu menghadapi dinginnya alam. Dan negara masyarakat yang di pantai, coastal culture, itu lebih terbuka. Beda dengan orang tinggal di kontinental, itu lebih eksklusif, mudah curiga pada orang lain. Tapi kalau kontinental itu lebih egaliter, inklusif. Islam pantai utara kan beda dengan pantai selatan. Pantai selatan kan cenderung eksklusif, percaya pada Nyai Roro Kidul, praktek-praktek macam-macam ada. Tapi yang pantai utara kan tidak kan, karena banyak bertemu dengan para pendatang, pedagang dan sebagainya. Ini lebih kosmopolit yang bagian utara itu. Nah sekarang di era sekarang ya macam-macam, ada yang jalur intelektualisme, jalur radikalisme masuk, macam-macam lah di Indonesia. Kita lihat aja perkembangannya sangat dinamis sekali. Tapi anyhow bahwa basis kultural mainstream Indonesia itu toleran, basisnya toleran. Radikal itu kan ketika menghadapi Belanda radikal, sekarang radikal. Tapi aslinya kan toleran. Mengapa? Karena tidak perlu berebut sumber alam. Alamnya makmur, penduduk sedikit, tidak alasan untuk berantem. Tidak ada alasan berebut misalnya padang rumput kayak di Arab, berebut sumber air. Sini kan ada semuanya. Jadi watak dasarnya toleran bangsa ini.
karena toleran, kadang-kadang juga pelupa gitu kan, pemaaf itu. Ya. Jadi dekat sekali itu toleran, pemaaf, pelupa bangsa kita. Baik. Prof, ini ada 2 penanya terakhir yang mungkin bisa kita sambung saja pertanyaannya dari Pendeta Semi Tuan dan juga Pak Sibuaya. Silakan Pak Semi dan langsung nanti Pak Sibuaya. Selamat malam Prof. Komarudin. Selamat malam. Terima kasih untuk penjelasannya dan saya mendapat banyak hal yang berbeda ya. Maksudnya ya penjelasan tentang Islam yang berbeda dari yang pernah saya dapat melalui Pak Prof. Komarudin ini. Ada 3 pertanyaan saya langsung aja Pak. Yang pertama tadi Bapak menjelaskan tentang Trinity, ada Allah, ada Nabi Muhammad, dan juga ada Roh Kudus yang ada dalam batin setiap manusia. Dan kemudian Bapak menjelaskan bahwa Muhammad itu, Nabi Muhammad, dia adalah cahaya sebelum menjadi manusia. Berarti ada praeksistensi dari Muhammad sebelum menjadi manusia. Jadi ada praeksistensi kalau berdasarkan penjelasan itu. Jadi kalau begitu, apakah atau siapakah Nabi Muhammad ini dalam praeksistensi itu? Apakah dia hanya sebuah cahaya atau sebuah pribadi? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu juga adalah jalan, pintu, dan yang lainnya. Dan dia yang kedua dari Allah ya, dari Allah. Jadi tapi saya pernah baca nih, mungkin Bapak perlu mungkin koreksi kalau saya salah, dalam Ali Imran itu ayat 45 kalau tidak salah, menjelaskan bahwa Isa itu orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, jadi ini ada posisi yang agak sedikit berbeda menurut saya, pandangan saya, bahwa ternyata Isa juga punya posisi yang tinggi di akhirat. Sedangkan tadi Bapak menjelaskan ada Muhammad adalah yang kedua setelah Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak tadi juga menjelaskan mengenai Allah yang Maha Kasih. Dan Bapak menjelaskan bahwa Allah itu pernah sendiri, dalam kesendiriannya tunggal. Nah, konsep Maha Kasih itu berarti dia harus kasih itu dia harus kekal sampai kekal, itu Maha Kasih. Kalau belum ada objek yang lain, tidak mungkin kasih itu diberikan. Jadi pernah tadi Allah sendiri. Nah, bagaimana konsep Maha Kasih ketika Allah itu sendiri, padahal kasih harus ada objek untuk dikasihi. Ya, mungkin Prof bisa jelaskan itu. Terima kasih. Ya. Baik, kita ke Pak Sibuaya terlebih dahulu ya, Prof. Ya, ya. Silakan Pak Sibuaya. Ya, terima kasih banyak. Saya sangat bersyukur ikut kelas belajar ini, juga sangat bersyukur bertemu dan dapat pengetahuan baik dari Prof. Komarudin. Ini pikiran baru yang sangat baik bagi saya. Bagi Kristen, Trinitas adalah bagaimana cara manusia memahami Allah yang disembahnya, dan pengertiannya adalah ya dia juga, begitu ya Pak. Pertanyaan saya mungkin mirip-mirip dengan teman-teman yang lain, tapi saya mencoba agak berbeda pertanyaan. Sejauh mana pengertian Nabi Muhammad pada posisi Trinitas nomor 2 itu selain sebagai rahmatan lil alamin? Yang kedua, apa saja makna Roh Kudus bagi teman-teman Muslim? Ini rohnya siapa? Rohnya Allah, atau rohnya Nabi Muhammad, atau roh manusia itu sendiri? Iya. Yang ketiga, sejauh mana nih Pak filsafat tasawuf mengenai Trinitas ini diimani dan masuk dalam pengajaran bagi teman-teman Muslim, khususnya di Indonesia? Mungkin pertanyaan saya itu Pak. Semoga mohon maaf kalau ada salah bertanya. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih. Silakan, Prof. Ada hadis qudsi, jadi Allah berfirman gini, Ana
inda zoni abdi bi. Aku ini akan mengikuti apa yang dipersepsikan, disangkakan hambaku tentang aku. Artinya apa? Ada God in himself. Nah, ini bahasa ini ada problem ya. Bilang himself itu berarti laki-laki. Atau God in herself berarti perempuan, gitu kan? Jadi begitu berbahasa kita harus sadar bahwa bahasa itu terbatas. Sedangkan Allah itu absolut. Maka bahasa apapun diucapkan itu sudah harus sadar tidak mampu menampung tentang konsepsi Allah yang absolut. Bilang himself juga salah, herself juga salah. Ada God which is created in our mind. Jadi Tuhan yang kita ciptakan. Ada Tuhan yang dalam dirinya dan Tuhan yang kita ciptakan. Al-ilah al-mu'taqad, Tuhan yang kita ciptakan. Sebab kalau Tuhan maha absolut, laisa kamisli syai'un, tidak bisa tan koyo nopo, tan koyo ngopo, nggak bisa nanti kan kita repot, sama saja nggak bertuhan gitu. Jadi ketika Tuhan itu absurd sekali nggak bisa dijelaskan kan repot gitu. Maka kemudian Tuhan mengenalkan dirinya. Macam-macam pengenalannya tuh lewat semestanya, lewat apa. Nah, salah satunya dalam filsafat tasawuf itu lewat cahayanya, yaitu Muhammad. Karena itu tajalli manifestasi, yaitu pribadi. Tapi kata pribadi itu, kalau pengetahuan pribadi kayak persona, psikologi nggak cocok juga. Gitu. Tapi setidaknya itu wujud kedua setelah matahari ya cahayanya. Nah, kemudian Maha Kasih itu kan kita menatap Allah, itu konsepsi kita, Maha Kasih, Maha. Sebab kasih itu kan mengalir, ada objek yang dikasihi, sebagaimana orang jahat ada objek yang dijahati, orang dermawan ada objek yang menerima kedermawanannya. Jadi itu semuanya adalah konstruksi kita, pemikiran kita, konsepsi kita tentang Allah. Kemudian Allah sendiri namanya banyak sekali, yang populer 99. Tapi kata 9 pun, 999 kan tanpa batas. Tidak bisa dibatasi Allah yang absolut itu. Jadi kalau toh sebut Trinitas, tunggal, itu pun juga pembatasan. Tapi Trinitas di sini saya ingin mengatakan relasi Allah, Muhammad, dan mukmin itu. Karena Allah juga hadir di mana-mana, tidak bisa disimpulkan dengan sekedar Trinity, itu kan menyempitkan hakikat Allah itu. Nah, ruh, ada hadis qudsi mengatakan ana abul arwah wa Adam abul bashar. Adam itu bapak kemanusiaan kita, tapi bapak kerohanian kita itu aku, kata Muhammad. Sehingga kemudian ada tafsiran bahwa ruh itu dari Allah tapi lewat nurnya, Nur Muhammad, yaitu dari situ roh itu. Sehingga kemudian yang mengelola, yang mendidik itu Muhammad. Nah, di dalam Kristiani terserah wujud kedua mau disebut Yesus atau Logos atau apa. Itu bagi saya terserah saja. Itu. Tapi saya kan menjelaskan yang dipahami dalam tradisi filsafat tasawuf, dan yang saya katakan itu tidak mewakili semuanya ya, tapi setidaknya ada, kalau saya sarikan ada 3 itu. Kemudian Muhammad sebagai anak Abdullah orang Arab, ya dia terikat dengan hukum orang Arab. Makanya makan kurma, pakaiannya, bahasanya bahasa Arab, karena dia makhluk historis di Arab. Tapi sebagai nabi dia terkoneksi dengan alam gaib yang menyampaikan. Itu. Tapi kalau naik lagi ke atas, dia itu adalah wujud kedua, pancaran dari Allah, Nurullah. Jadi kalau toh Quran mengatakan Isa, bisa saja itu narasi yang muncul tadi pada tataran historis, karena waktu itu terjadi polemik perdebatan kan. Yahudi itu kan tersinggung sama kelahiran Yesus. Ada perjanjian lama, ini maksud ada perjanjian baru lagi, nggak bisa. Allah telah berjanji pada kami, gitu. Maksud ada ngaku-ngaku ada perjanjian, nggak bisa. Gitu.
Nah, ini Muhammad ketiga, ada perjanjian lagi ketiga, nggak bisa kayak gitu. Itu kan wajar dalam makhluk historis seperti itu, menolak gitu. Itu ada identitas sentimen, identitas kelompok historis wajar aja. Yang Yahudi menolak Yesus, kemudian Yesus menolak Muhammad. Nah, Muhammad karena nabi terakhir, kelebihannya apa? Mengakui semua sebelumnya, wajar aja karena nabi terakhir mengakui sebelumnya dari narasinya itu lebih mudah, sehingga Al-Quran juga mungkin sekali Maryam juga nabi, karena nabi itu banyak sekali, diperkirakan 124.000 nabi itu, yaitu orang dapat berita dari langit itu 124.000, dan diantaranya mungkin Maryam juga nabi dia, dan siapa tahu Lao Tse juga nabi, Plato juga nabi, karena kita nggak punya alasan untuk menolak dan mengiyakan. Gautama itu nabi, ada beberapa buku tasawuf mengatakan Buddha Gautama itu nabi, di Kapilawastu, Zulkifli di Kapilawastu itu nabi. Jadi bagi saya inklusif sekali, Islam itu yang saya pahami itu terbuka sekali, karena semuanya dari Allah, dan ibarat pancar memancar kemana-mana, dan saya yakini Muhammad itu, aku kenal Allah lewat Muhammad, dan nabiku mengajarkan menghormati semua nabi-nabi yang lain. Dan saya secara antropologis, saya mengakui keragaman orang, ya silahkan aja. Toh yang penting dari kita itu bagaimana berbuat baik sesamanya. Soal keyakinan itu kan saya juga nggak tahu kok. Apakah kita diskusi ini menyatakan iman kita, kan nggak tahu juga. Atau kita itu hanya wacana teoritis juga nggak tahu juga kan. Hakikat agama apa saya juga nggak tahu juga, dan saya tidak tertarik untuk tahu. Karena pada akhirnya apa? Keberagaman itu di hati kita yang paling dalam masing-masing. Begitu keluar ya kita akan masuk pada komunitas, keluarga identitasnya ini, ya itu memang realitas antropologis seperti itu, yaitu bagi saya sah-sah saja, gitu. Saya harus menerimanya. Gitu. Saya rasa gitu, Dimas ya. Baik. Cukup ya. Ya, saya pikir sudah cukup menjawab ya, Pak Semi Tuan dan Pak Siboya tadi di rapel langsung dengan Pak Prof. Komarudin. Dan sekali lagi kita sama-sama diingatkan bahwa Allah adalah cinta, adalah kasih, dan pintu menuju Tuhan adalah hati. Ini yang menjadi quote saya secara pribadi, dan saya percaya kawan-kawan sekalian mendapatkan hikmat, mendapatkan pencerahan secara masing-masing. Mungkin Prof ada ingin memberikan satu konklusi atau semacam kalimat sebelum kita menutup kelas ini. Kita berada pada dominasi hegemoni dunia yang saintifik yang semakin perkasa ya. Ini luar biasa sekarang dunia sains itu, karena kebenarannya itu bisa diverifikasi, bisa dibuktikan, dan bisa dikoreksi fungsinya langsung. Maka sekarang sains itu dominan sekali. Bahkan yang dulu menjadi wilayah agama, filsafat, sekarang juga diambil alih sebagai sains. Misalnya The Science of Happiness, itu sains bisa menjelaskan sekarang. Bahkan bisa memberikan penjelasan dengan big data negara yang makmur, yang damai, yang bahagia, kan bisa teliti. Pertanyaan lama-lama, jadi terakhir apa ya peran agama kalau begitu, kan gitu pertanyaannya. Apa ya, ini sekedar ini aja pertanyaan. Kalau gitu apa ya, karena sekarang apa sih yang nggak diambil oleh sains? Gitu.